kali ini kita saat ini berada di kompleks pemakaman Raja Negeri Padang pertama yang bernama Umar Baginda Saleh Kamar. Inilah makamnya yang kita lihat. Kemudian di sebelahnya adalah anak beliau yang juga raja penggantinya bernama Marah Adam. Dan ini ada beberapa makam juga kuburan yang ditandai dengan batu nisan dalam bentuk batu sungai yang panjang bulat. Tapi banyak sejarawan lokal meyakini bahwa ini tempat pemakaman raja pendiri negeri Padang itu. Istana awal dari kerajaan negeri Padang ini berada di kampung Bajenis, atau orang Simalungun menyebutnya Bah Jorni, artinya sungai yang jernih. Itu dari sini jarak ke sungai itu sekitar 50 sampai 100 meter. Dan dulunya ini merupakan areal istana kerajaan, pusat pemerintahan pertama di negeri Padang. Nah, ini lokasinya. Banyak petani atau peladang yang menemukan sisa-sisa dari bangunan istana itu, misalnya dalam bentuk keramik, kemudian barang-barang pecah belah dan barang-barang besi yang dipergunakan pada saat itu. Selain dari Bajenis ini atau Bah Jornih ini, kerajaan juga membuka 2 kampung di sekitarnya, yaitu Ladang Alas dan Silau Malela. Hai sahabat kepo, balik lagi bersama The Abangs dan tim Mau Tahu Ya. Nah, di episode kali ini kita akan mengajak sahabat kepo berkeliling-keliling di kampung-kampung tua yang ada di sekitaran kota Tebing Tinggi. Nah, di liputan kali ini kita menghabiskan waktu selama 3 hari. Di hari pertama, kita menuju ke Kampung Bajenis yang merupakan asal-muasal nama daerah Bajenis. Di kampung ini hanya terdiri dari beberapa kakak dan memiliki bentuk rumah yang sama. Rumah yang tinggi yang digunakan untuk mengantisipasi banjir. Karena daerah ini merupakan daerah pinggiran aliran sungai. Jadi Bu, ini awal mula Bajenis bisa ya kan Bu? Iya, asal mula Bajenis inilah. Nah, sinilah memang. Antara dulu tukang banjir aja, makanya bah itu kan air. Iya. Jenis itu kan becek. Jadi bah jenis. Jenis itu BC artinya. Iya. Itulah Jadi dia. terus ada nama bah sumbu ya kan, bah hilang, Iya. Bah sumbu sama. bah bolon, ini bah jenis. Bu, udah berapa lama di sini, Bu? Kalau awak dari mulai nikah tahun 75 berapa lah itu, 5 tahun. Baru nikah ya Bu ya. Iya, sebelumnya kan ikut bapak. Bapak udah nggak ada ya. Yang dulu rumahnya udah seperti ini. Memang seperti ini. Jadi waktu banjir tahun 2001 Inilah. segini. Dan itu masuk kamar itu kan ada bekas itu 2008 itu. Itu 2008. Jadi memang dipasang panggung untuk Itulah. menghalau banjir lah Bu. Iya. Kami Antisipasi. banyak pindahnya kami ke Bukitan itu nah. Gimana Bu? Bukitan itu kalian lewati tadi. Hah? Di situ dulu kan Rambong kan. Iya. Di situlah kami bikin tenda-tenda biru itu. Fungsinya lah Bu ya, apanya Iya, ya sama fungsinya banjir ya. situlah, iya. Terakhir banjir tahun berapa, Bu? Hah? Terakhir banjir tahun berapa yang besar? Itu udah 2008 itu. 2008. Iya. Beberapa kampung yang kita kunjungi itu adalah kampung-kampung yang persis berada di tepian sungai. Ada kampung yang berada di tepian sungai Padang, ada juga kampung yang berada di tepian sungai Sibarau. Dan kampung-kampung itu adalah kampung-kampung tua yang memiliki arti.
Dari mana kampungnya nih? Dekat apa? Safari. Oh, dekat Safari, orang Tebing. Iya. Pindah kemari gitu ya. Bapak masih ada? Udah nggak ada. Oh, berarti dulu Bapak orang sini. Kalau cerita-ceritanya setahu Ibu, kapan lah kampung ini ada? Wah iya dari Atu Onyang kami. Atu Onyang masih ada? Iya, oma awal dari sini. Sukunya suku apa? Simalungun kan. Simalungun kan? Oh, Simalungun ya. Oh, jadi namanya kampung Bajenis. Bajenis. Dulu sebelum itu ada nama lain? Tidak. Bajenisnya. Kalau dulu kan gabung sama Kota Madian kami. Oh gitu. Sekarang udah masuk ke Serge. Serge. Dusun Satu. satu. Bajenisnya itu awalnya di sini lagi. Iya, inilah pertamanya Bajenis itu. Bukan yang Sana, ya kan? Pemekaran. Harusnya mereka ini masuk ke Tebing. Iya, dulu kami Kota Madian. Iya, diambil Serge. Dulu masuk Kota Madian kami, diambil Serge. KTP-nya pun dari sana Bu ya? Dari Tebing. Dulu dari Tebing. Oh. Sekarang Serge. Dusun Satu Bajenis. Kemudian kita melanjutkan perjalanan ke kampung berikutnya, yaitu ke kampung Ladang Alas. Di hari kedua, sahabat kepo, kita melanjutkan perjalanan kembali untuk menelusuri beberapa kampung. Di antaranya Kampung Tempel dan Kampung Silau Malela. Keadaannya. Ya keadaannya ya gitulah ya, orang-orang yang dari kebun tuh ke situ masuk. Ya bikin rumah lah di situ. Di rumah situ. Berapa kakak itu? Kalau kita apanya kata 50 kakak. 50 kakak ya. Tapi udah lama memang itu. Udah lama. Kemudian Dulu kan cuma dari situ 2 orang, lama tambah. Oh, berarti rapat lah kampung itu ya. Rapat ya. Itu tanahnya dari mana, Pak? Dari kebun. Dari kebun dikasih. Nah, ya. Tapi dia di bawah jurang gitu atau Iya di bawah gitu. Oh, di bawah. curam ke bawah Iya. gitu. Itu kan di situ kan udah di Masakan. Ini kampung apa namanya? Oh, Pondok pabrik namanya? Pondok pabrik namanya? Kalau di belakang ini apa? Sungai enggak? Di belakang mana? Ini rumah ini ke atas. Ini Bawah. Ada main masak-masakan, main mobil-mobilan. ada sungai Zaman besar. dulu Jauh. main masak-masakan. Jadi Berapa? sekarang zamannya Android, di sekarang masih ada main masak-masakan. Masak apa, Dek? Oh, dodol deh ini, dodol. Jauh dari sini ke sungainya. Enggak, dekat. Itu kan tanahnya bukit-bukit. Di bawahnya tuh? Di bawahnya tuh? Enggak, itu terus enggak naik di atas itu. Terus ada jalanan itu terus nanti belok. Belok kanan. Ada sungainya gitu. Besar. Allah. Siapa namanya? Arul. Arul. Jadi, Rul. Ini Bila. Mila. Rul. Caca. Rul. Panggil Rul. Jadi Rul, sungai itu besar. Dalam. Ikannya banyak? Ikan. Heeh. Kayaknya iya, ikan sini ada. Oh, enggak pernah dapat gitu, enggak pernah mancing. Pernah dapat. Oh, siapa yang mancing? Omku ikan sili 3. Oh, ikan sili namanya. Kayak mana itu Rol ikan sili itu? Hah? Ikan silinya kayak ular bentuknya sisi. Oh, ikan kalau di situ kalau di kampung Om namanya ikan telan. Ikan telan. Nah, ini sisinya di atas tebal-tebal kan? Keras-keras kan? Panjang. Nah, iya itu namanya ikan telan. Kalau sini namanya ikan sili. Nah, 2.000 seorang. Puasa kan?
Wah, nah ini bagi berapa tuh? Bagi ini? Oh ini dia. Nah, 20.000 bagi 5. Berapa satu orang? 4.000. Oke? Oke. Di sela-sela perjalanan kami menemukan sebuah bangunan lama yang dibangun oleh Belanda. Melihat dari bentuknya, bangunan ini cukup lama karena tertera sebuah tanda berupa angka di depan rumah tersebut. Perjalanan berikutnya, kami ingin mengeksplor aliran Sungai Padang yang ada di daerah Seimalela. Tapi melihat debit air yang lagi tinggi diakibatkan karena baru turunnya hujan, akhirnya kami memutuskan untuk putar balik arah dan kembali. Kampung Seimalela itu adalah kampung khusus etnis Simalungun, yang artinya Silo itu rumah panjang, bagian dari kerajaan negeri Padang. Untuk menuju kembali ke kota tebing tinggi, kami memilih jalan yang berbeda, yaitu jalan dari Kampung Beteng dan melewati jembatan gantung Kampung Beteng. Sahabat Kepo, di hari ketiga kami melanjutkan perjalanan kembali. Dan di hari ketiga ini kami menuju Seibarau dan juga daerah Meriah Padang serta ke daerah Singgahan Raja. Di sini kami banyak menemukan hal-hal baru yang belum pernah kami temui sebelumnya. Ikuti terus ya perjalanan kami, tentunya dengan cerita-cerita yang menarik. Yuk, kita jalan. Baru memasuki daerah Seibarau, kami sudah disuguhkan sebuah aliran air yang berasal dari aliran sungai Seibarau. Aliran ini mengalir dari sebuah bendungan yang bernama Bendungan Seibarau yang berfungsi untuk pengairan daerah perkebunan dan persawahan. Setelah kami berhenti sejenak untuk menikmati aliran Bendungan Seibarau dan juga aliran Sungai Seibarau, kami melanjutkan perjalanan kembali untuk menuju desa atau kampung Singgahan Raja. Jarak yang ditempuh cukup jauh, tapi The Abangs dan tim Mau Tahu Ya tetap semangat menikmati perjalanan ini. Sedangkan di Sungai Seibarau, kita kunjungi itu kan Singgahan Raja. Tapi di seberang dan di bawah aliran Sungai Seibarau itu ada juga namanya Meriah Padang. Sebelum kami sampai ke kampung Singgahan Raja, ada sebuah kampung yang kami lintasi, yaitu bernama Kampung Meriah Padang. Jalan yang kami tempuh juga bukan jalan yang mulus loh. Jalan perkebunan ditambah dengan struktur jalan yang tidak rata. Tapi karena semangat yang luar biasa, semuanya sangat ternikmati.
Setelah menempuh waktu dalam perjalanan lebih kurang 30 menit dari Sebarau, akhirnya kami tiba di kampung tujuan, yaitu Kampung Singgahan Raja. Nah, di sini kami menemukan rumah tua yang diperkirakan usianya sudah ratusan tahun. Sayangnya, kami tidak bisa menemukan atau mendapatkan informasi yang kami butuhkan karena pihak ahli waris atau yang mengurusi rumah tersebut tidak berkenan untuk kami wawancarai. Tapi ternyata ada cucu dari yang punya rumah yang sedikit memberikan informasi tentang rumah tersebut dan Kampung Singgahan Raja. Usin apa Usin Damanik? Haji Usin. Haji Usin Damanik. Damanik. Tahun berapa lah Bu dibangun, ingat nggak? Iya, tahunnya cuma nggak tahu Pak, kali pun belum lahir puasa. Rumah tuh udah berapa puluh tahun lah kira-kira, ada nggak cerita Atu Usin Damanik itu? Nggak itu lah Pak, ya anak-anaknya lah Pak itu. Kami kan cucu. Oh iya, anak-anaknya mana? Masih ada Bu? Nggak ada. Udah meninggal juga. Anak yang tertua. Kalau dia 3 generasi, hitungan 50 udah 150 tahun. Itu dia. Nah, kan? Berarti kalau 150 tahun ini dia mungkin dibangun di bawah tahun 1900. Di bawah 1900, mungkin 1890-an, 1870-an gitu. Ini kan namanya Kampung Singgahan Raja. Kata orang dulu apa, Ra? Oh memang Singgahan Raja memang ada raja Pak di sana. Kuburan raja di mana? Panglima Ranggas. Panglima Ranggas namanya. Kan boleh berontak. Namanya Panglima Ranggas. Di mana kuburannya, Bu? Mana duduk mama? Paling ujung. Coba ya, dari tim mau tahu ya. Jadi mau pertanyaan pertama Pak, jarak dari kampung sini ke sungai itu kira-kira berapa? Kalau kita dari sini lah, dari sini kira-kira 200 meter aja itu. Oh dekat ya Pak? Kalau di rumah situ ya belakang Langsung rumah. di belakang rumah. Ah, Banjir terparah atau terlama bisa di sini Bapak jelaskan? kalau banjir terparah tahun 2001 itu kan, banjir bandang itu. Iya. Terus kalau banjir yang terlama 2017, selama 6 bulan. Baik sahabat kepo, inilah penelusuran kita selama beberapa hari di kampung-kampung tua yang ada di daerah sekitaran Kota Tebing Tinggi. Oke Bu ya, apa yang ingin disampaikan terkait beberapa hari perjalanan kita menginvestigasi juga mengeksplor kampung-kampung yang ada di sekitar Kota Tebing Tinggi? Iya, yang pertama yang saya sampaikan bahwa ternyata sejak ratusan tahun dulu itu kawasan Tebing Tinggi sekitarnya yang sekarang ada di Kota Tebing Tinggi dan Seran Bedagai itu adalah kawasan dengan wilayah kearifan lokal yang sangat kaya atau local wisdom yang sangat kaya. Salah satu di antaranya yang tunjukkan adalah bagaimana masyarakat di masa lalu itu bisa menyikapi bencana banjir dengan baik. Kita bisa lihat misalnya rumah-rumah yang dibangun oleh penduduk di kawasan ini bisa mengantisipasi banjir dan tidak membuat mereka mengeluh seperti sekarang ini. Yang kedua, kami kira bahwa kampung-kampung ini ternyata sangat akrab dengan kawasan sungai. Itu menunjukkan bahwa di masa lalu sungai itu mereka pelihara kelestariannya. Artinya mereka sangat mencintai lingkungan dan itu bisa jadi pelajaran bagi kita. Yang terakhir saya kira bahwa pemerintah Tebing Tinggi dan pemerintah Serdang Bedagai kita harapkan bisa bersinergi dalam kaitannya dengan pelestarian kampung-kampung tua yang sudah kita liput itu. Saya kira demikian. Setelah puas, kami mengeksplor Kampung Singgahan Raja dan kami memutuskan untuk kembali ke Kota Tebing Tinggi. Tapi trek yang kami lalui sangat menantang dan menyenangkan. Penasaran kan? Nah, ini dulu daerah pelabuhan bagi Kerajaan Negeri Padang sebelum sampai ke misalnya ke Bulian, Bandar Sakti atau ke Bandar Kalipah. Maka Bandar Padang, Meriah Padang, dan Singgahan Raja itu belum merupakan pelabuhan pengumpulan hasil-hasil bumi dari hulu sungai. Selesai sudah perjalanan kita selama 3 hari untuk menyusuri kampung-kampung tua yang ada di Kota Tebing Tinggi dan sekitarnya.
Semakin banyak kita berjalan, semakin banyak hal yang belum kita ketahui. Dan kami akan terus menjawab ketidaktahuan tersebut. Jangan pernah lupakan sejarah, karena kami akan selalu ada untuk sejarah Kota Tebing Tinggi dan sekitar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Mau Tahu Ya? Nah, sahabat kepo, itulah perjalanan The Abangs dan tim Mau Tahu Ya yang berusaha untuk mengeksplor kampung-kampung tua yang ada di sekitaran Kota Tebing Tinggi. Dan tetap terus ya saksikan channel Mau Tahu Ya. Bik, selamatkan dulu kameranya. Walaupun perjalanan ini cukup melelahkan, tapi kami bersama tim sangat senang karena banyak hal-hal baru yang kami dapatkan. Dan kami akan terus mengeksplor sejarah-sejarah Kota Tebing Tinggi. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Bye-bye!